Halo, selamat datang kembali di podcast kami yang bernama Juvenile Dynamics. Dengan tema kali ini, program pertukaran mahasiswa. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alfiano Karindra dari semester 4 dan di sini saya sebagai host. Dan pada hari ini, kami telah mendatangkan narasumber yang sangat cantik yang bernama Kak Friska. Halo, Alvin. Halo Kak Friska. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama lengkapnya mungkin. Perkenalkan, nama saya Friska Esna Putri dari semester 6 yang kebetulan bulan kemarin atau 3 bulan yang lalu di semester yang lalu itu sedang menempuh pertukaran mahasiswa di Sanata Dharma, Yogyakarta. Oh iya. Terus itu gimana sih Kak? Kok programnya ada gitu? Oh ya, bukan BIM Salabim ya programnya. Iya, jadi programnya itu ada 2 jalur sebenarnya, Alvin. Nah, yang pertama itu jalur pertama itu ada jalur dari pemerintah, di mana kita bisa mendaftar lewat website tertentu, yaitu di https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, di situ nanti ada juga proses seleksi dari tahap awal, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, tahap awalnya itu biasanya kita mendaftar dulu sebagai mahasiswa aktif di semester 4 ke atas. Jadi kalau mau mengikuti pertukaran mahasiswa yang dari pemerintah itu harus dari semester 4 ke atas. Jadi mohon maaf untuk yang semester 1, 2, 3 itu masih belum bisa. Jadi harus semester 4 ya. Dan kemudian persyaratan yang pertama itu harus mendaftar dulu, harus login, harus punya akun, istilahnya harus punya akun dulu nih. Habis kita punya akun, kemudian nanti kita mendaftar di tahap pertama. Jadi kayak pembekalan data. Nanti ada kayak proses IPK-nya berapa, habis IPK-nya berapa nanti ada kayak surat keputusan dari Kaprodi dan dosen menyetujui atau mengesahkan bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa dari universitas mana dan siap untuk menerima pertukaran mahasiswa dengan sekian gitu. Nah, habis tahap 1 selesai nih, itu ada proses seleksi tahap 2. Tahap 2 itu ada proses namanya tes CBT atau tes apa gitu ya. Pokok iya, ada tesnya juga. Nah, di tes itu kita kebetulan Kak Friska lolos. Tahap 1 tuh lolos. Jadi berkasnya lolos, seleksinya juga tahap 1 lolos, ke tahap 2-nya ikut tes. Tesnya itu kita suruh mengunduh aplikasi. Mengunduh aplikasi itu di Windows tertentu harus dengan kapasitas yang lumayan besar ya, karena kan Windows itu untuk kita mengerjakan soal. Ada tesnya ada 2 juga, tes kebinekaan yaitu tes mungkin Pancasila, gotong royong dan lain sebagainya ya. Kemudian ada tes logika tes atau psikotes dan yang satu tes umum gitu. Nah, di tes itu tuh benar-benar dikasih waktu. Nah, di aplikasi itu kita mengerjakan sambil kameranya itu menyala. Jadi kayak mungkin ibaratnya kayak tes PNS gitu ya. Jadi ada waktunya dibatasi, terus kameranya juga harus menyala dan itu benar-benar kita keluar logout gitu, keluar masuk gitu, benar-benar susahnya di situ. Habis itu dari tahap 2 itu nanti kita dikasih waktu, tenggang waktu itu seminggu kayaknya, seminggu atau 2 minggu aku lupa. Jadi kayak seminggu. Nah, itu pemberitahuan informasi bahwa tahap kedua itu kamu lolos atau enggak. Nah, di tahap kedua ini aku nggak lolos karena nilai aku ya sendiri ya, mungkin nilai psikotesku agak rendah kali ya, karena kan jaringannya mungkin pengaruh, terus karena apa mungkin cepet-cepet juga pengaruh, atau mungkin ada hal lain yang aku nggak tahu, jadi aku nggak lolos gitu. Nah, itu kemudian yang tadi yang jalur kedua ini tuh dari jalur kayak apa namanya? Oh, yang kolaborasi oh iya, kayak jalur kolaborasi dari antar universitas. Jadi mungkin dulu Widya Mandala pernah kerjasama dengan Sanata Dharma Yogyakarta. Jadi kedua belah pihak ini menyetujui gitu, Vi. Jadi kita cuman pakai surat IPK sama surat dari dosen dan Kaprodi saja bahwa menyetujui bahwa mahasiswa ini aktif dan IPK tertentu boleh melakukan pertukaran mahasiswa di Sanata Dharma Yogyakarta ya teman-teman ya. Jadi gitu. Ya, kalau boleh tahu IPK-nya berapa ya Pak minimal? Kalau setahu saya 3,6 ke atas kalau nggak salah loh ya. Iya. 3,6 itu harus dari semester 1 atau? Mungkin dari semester 4 kayaknya dilihatnya. Iya. Semester 4. Jadi kalau itu kan IPS ini dari semester 1 itu. Jadi nggak ada minimal IPS-nya ya Kak? Enggak. Kayaknya enggak. Terus waktu itu sama Bu Keten kan kita maunya ke mana? Kupang. Kupang, ya.
Jadi tapi dari Kupang menolak karena Mungkin udah jalan. Pembelajaran perkuliahannya itu sudah jalan. Jadi kita ditolak sama biasanya ditolak kemudian diterima di Sanata Dharma karena yaitu perkuliahannya masih bisa dikejar karena hampir sama, dia minggu keempat kita masih minggu ketiga, jadi mungkin selisih 1 minggu itu masih bisa lumayan ya. Kalau di Kupang itu udah selisih dua pertemuan gitu, jadi susah jadi susah, jadi ditolak, jadi ceritanya gitu. Oh gitu. Awalnya ceritanya gitu Awalnya ya. nih. Terus kan ada berapa orang ya Kak dari sini yang ke Sanata Dharma? Oke, yang dari sini ke Sanata Dharma ada 3 orang sama semua dari semester 6, yaitu ada Kak Sita Deni Pratiwi, yang kedua ada Kak Jengka Dusla Maju. Ya, jadi 3 orang ini kemana-mana bertiga semua, dan iya sih itu yang daftar iya. Nah sekarang ini kan, tadi kan dibilang selisih 1 minggu, itu gimana Kak? Susah atau masih bisa kekejar tapi? Iya, ngos-ngosan gitu ya. Iya. Kalau ceritanya sih, ya puji Tuhannya ya kita diterima di Sanata Dharma dengan basic perkuliahan yang menurut saya universitas bergengsi ya, karena kan di sana kan Jogja City ya. Iya. Depannya aja udah Atma Jaya, jadi 2 kampus itu Saling ya berhadapan. saling berhadapan, saling depan-depan gitu, kayak bergengsi semua Atma dengan Sanata Dharma, dan jumlah mahasiswa juga banyak gitu loh. Jadi kita waktu awal-awal datang ke Sanata Dharma juga sempat bener-bener minder karena kan tipikal mahasiswa di sana adalah berpikir kritis sama mental. Oh iya, lebih apa ya? Jadi mentalnya agak nanti aku bisa nggak ya? Jadi kayak aku nanti bisa ngejar itu ya sempat minder, tapi di lain kesempatan kita juga kayak sharing ngobrol gitu. Ternyata pembelajaran atau perkuliahan di sini tuh hampir sama kayak di Sanata Dharma, jadi nggak jauh-jauh berbeda. Jadi mungkin dari teknik konseling, dari ilmuwan dan keahlian dari Gestalt, Pak Adrian, Pak Simon Fried, Charles dan sebagainya itu hampir sama. Jadi kita nggak bingung juga, cuman ada kayak tambahannya gitu. Mungkin perbatinnya kayak lebih digali lagi, informasinya lebih gali lagi. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh jadi informasi tambahan, iya lebih kompleks. Jadinya kan tadi kan udah ya ceritain siapa aja. Sekarang suka dukanya nih gimana Kak saat melakukan program pertukaran mahasiswa itu? Pakai rekam suara. Oh. Aduh, agak lain. Itu tuh gak bisa ya teman? Anu, suaranya beda banget. Oh. Kamu terus aja deh. Ini. Suka duka. Oh iya. Suka dukanya dulu apa sukanya dulu? Pastinya yang menangis-nangis. Oh iya, menangis-nangis dulu baru bahagia ya. Yang dukanya itu banyak banget kan, dari awal kita berangkat itu kita itu benar-benar mendadak sekali Alvin, karena mendadak sekali itu dari dosen Bapak Kaprodi Pak Heri itu, Pak Yohanes Heri itu mengasih tahunya hari Minggu, hari Sabtu atau Minggu gitu, Sabtu malam atau Minggu pagi. Nah kita juga berangkat hari itu. Bu Catherine bilang ini sudah di ACC dari pihak Kaprodi Sanata Dharma Yogyakarta, dan kami disuruh mempersiapkan diri gitu. Akhirnya hari itu, minggu itu, dengan tiket brosur kita ke kereta api, kita langsung ke Jogja. Dan itu kita belum cari kos-kosan loh, Vin. Jadi kita juga cari, habis pulang capek, habis berangkat capek-capeknya kita cari kos-kosan. Dapatnya yang mahal, tapi nggak apa-apa. Ya gimana? Ya namanya terburu-buru ya, mendadak. Terus masa mau tinggal gimana, kan juga nggak ada teman, nggak ada gimana gitu. Akhirnya ya udah dapat kos. Habis itu dukanya itu juga ternyata di universitas bergengsi ya teman-teman. Kalau kalian kurang bersyukur di sini, kok ini kayaknya kecil ya, kok kayaknya gini-gini aja ya kampusnya. Kalau di universitas bergengsi itu malah tantangannya banyak. Kenapa? Karena di sana itu tidak ada lift. Maksudnya liftnya itu khusus gitu teman-teman. Liftnya itu untuk para dosen dan karyawan staf TU. Jadi pakai ID card. Jadi kalau mau nge-lift tuh tidak top up gitu. Lagi membuka gitu, lagi buka gitu ya liftnya. Nah, mahasiswa itu tidak diberikan akses. Jadi kita kalau mau ke lantai 4 itu naik tangga. Habis itu kalau mau ke lantai 3 juga naik tangga lagi, turun 4 tangga. Jadi benar-benar di sana super diet ya. Jadi kayak ya udah naik turun tangga itu udah biasa. Dan jalan dari
sekarang ke sukanya ada. Sukanya, kalau sukanya itu yang pertama ya Vin, kayak sebetulnya benefitnya banyak banget kalau kamu ikut pertukaran Bentar, mahasiswa bentar. itu. Saya tebak dulu, yang pasti ada uangnya ya. Iya benar, uangnya teman-teman benar sekali. Jadi kalau program mahasiswa itu pertukaran itu kita dapat kayak pesangon teman-teman, kayak uang saku itu sebesar sekian ya, nggak boleh disebutin takutnya kalau tahun depan beda kan jadi pro kontra ya. Pro kontra Iya, nanti. jadi dapat uang saku juga dapat uang kebutuhan pokok. Jadi ada dua, uang saku buat transportasi sama uang pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu kita mendapat uang semester. Jadi kita hanya membayar separuh dari uang UKT ya. Kita kalau itu kan bayar UKT ya. Kita itu udah disuruh bayar separuhnya aja karena separuhnya itu udah dibayarin sama pertukaran mahasiswa ini. Nah itu ya benefitnya itu dari uang. Terus yang kedua, selain itu tuh benar-benar kita dapat kayak temen yang di sana Dharma itu yang loyalitas banget, yang kalau ada mahasiswa baru tuh malah kayak dari Madiun ditanyai terus akhirnya kontak-kontak WA, terus akhirnya kontak-kontak Instagram, terus benar-benar keluarganya tuh terasa karena kan kita sebagai pendatang itu diterima sekali, kita diterima, kita dirangkul, kita diperhatikan gitu ya. Semisal kan tadi kita kan materinya itu ketinggalan, mereka tuh kasih malahan, oh ini loh materi yang kemarin ataupun modul-modul ataupun buku-buku yang dipakai. Iya, jadi mereka tuh benar-benar apa ya, memperhatikan gitu. Yang kedua itu menurut saya paling berkesan sih, karena kan menunjukkan bahwa loyalitas universitas dan keluarganya di sana tuh juga nyata gitu. Banget. Iya benar. Jadi kayaknya seru banget ya kayak itu. Iya, jadi jangan lupa ikut ya. Sekarang nggak mau tanya kan, kalau misal kita ada lolos ke tes kedua, mungkin tes ketiganya nanti apa ya? Tes ketiga yang tadi di. Iya, kalau lewat dalam pertama kan lewat pemerintah. Kalau ada tes ketiga itu dari temanku yang lolos itu kita langsung penempatan di sekolah ataupun universitas. Kalau sekolah itu kan kampus mengajar ya. Kampus mengajar. Kalau pertukaran mahasiswa itu di universitas. Tapi itu sudah ditentukan, bisa saja di luar Jawa ataupun di Pulau Jawa, karena kan random acak gitu ya, mungkin ya. Jadi nggak bisa milih. Dan itu kita diberi kesempatan untuk menerima dan menolak Alvin. Setelah kita ditempatkan di tahap ketiga itu kita lolos, itu kan pengumuman. Itu bisa kita terima atau tolak. Nah itu bisanya sih. Kan kalau seperti itu, misal kita tolak, apakah berpengaruh ke universitas atau gimana? Enggak akan berpengaruh ke universitas, tapi berpengaruh ke kita karena kita menolak. Tahun depan mau coba lagi itu nggak bisa, akan di blacklist pasti. Oh langsung di blacklist karena kan datanya ada. Sudah kayak game aja kan? Iya. Blacklist gitu ya, blacklist blokir. Iya blokir. Langsung. Iya. Nggak suka blokir. Iya, jadi blokir. Di blacklist, jadi nggak bisa daftar. Jadi cukup seru ya, tapi cuma kayaknya yang di pilihan pertama tadi ya langsung blokir itu kurang agak gimana? Iya, gimana kalau kita kan menolak ya, setelah diterima itu masih bisa, nah itu ya nggak enaknya ya. Nah kan tadi kalau kita di blacklist kan kita nggak bisa. Jika kita menerima kan kita ada di penempatan itu kan. Penempatan. Kalau kita udah selesai, kita depan ikut lagi bisa enggak? Kalau itu hanya untuk sekali kalau nggak salah ya. Soalnya temanku itu mau mendaftar yang Merdeka 2, pertukaran mahasiswa Merdeka 2 itu nggak bisa. Kecuali kalau beda ceritanya gini, kamu pertukaran mahasiswa sudah, terus kamu mau kampus mengajar itu masih bisa karena beda line, beda kelompok, beda jalur itu masih bisa banget. Terus tapi kalau kamu gini, terus ada juga, semisal hari ini kamu nggak keterima nih kampus Merdeka tahun 2022, kamu coba 2023, kamu coba 2024 itu masih bisa, asalkan itu tadi tidak boleh ditolak ya, harus diterima. Jadi selagi belum pernah mencoba menerima itu, kita masih bisa tes lagi tahun depan. Benar. Sama kayak PNS. Oh iya, masalah iya loh. Iya, PNS itu sama. Oh iya. Aku udah PNS berapa kali ya? 3-4 kali kalau nggak salah. Dan semuanya bisa dilihat sekarang gimana? Di video mana lah? Iya.
Kalau udah diterima nggak di sini aku. Oh iya, Udah ketemu benar, kita. benar. Tapi aku udah ya syukurin aja lah. Iya. Yang penting kan rasa syukur kita. Iya, betul. Di sini juga enak kok. Kenapa harus yang lain? Kalau bisa di sini dekat juga. Iya. Selanjutnya kan gini kak, materi apa aja yang mungkin berbeda di sini sama di sana Dharma? Kalau di sana itu teman-teman, jadi mata kuliah atau materi perkuliahan di sana tuh beda banget karena kan di sana itu ada 3 jalur atau 3 pengelompokan. Jadi ada guru BK secara pendidikan, Oh pendidikan, iya. guru BK secara klinis itu termasuk perawatan mungkin ke rumah sakit ya atau gangguan kesehatan mental gitu ya. Terus yang ketiga ada guru BK khusus untuk orang dewasa yaitu andrologi ya, perkembangan orang dewasa dan lansia. Udah pernah dapat mata kuliah? Nah, kalau di sana namanya andragogi, itu hampir-hampir sama, hampir-hampir sama. Nah, di mana kita tuh bisa memilih dari semester awal kita tuh bisa memilih mau masuk di bidang guru BK pendidikan atau guru bidang BK klinis atau guru bidang di orang dewasa perkembangan orang dewasa dan lansia atau andrologi itu ya. Nah dari situ nanti kita matangkan diri, jadi nggak boleh nanti kamu semester awal terus pertengahan mau ambil klinis itu nggak boleh. Jadi pindah-pindah nggak boleh. Nggak boleh. Dan kelebihannya di sana itu ada mata kuliahnya unik-unik. Apa itu unik-unik? Unik-unik yang pertama kan ada andragogi. Iya. Kemudian yang kedua ada konseling spiritual, di mana kita tuh memberikan konseling itu sesuai dengan spiritualitas kita. Bagaimana kita membangunkan gairah dan memberikan semacam penguatan dengan secara agama, tapi bukan agama tertentu, tapi secara universal. Bahwa kamu ya. manusia yang makhluk sosial kepada Tuhan Yang Maha Esa. Toleransi gitu ya? Benar-benar. Iya, jadi kayak gitu sih, Vin. Jadi mata kuliah yang unik-unik itu. Iya. Sekarang yang terakhir Pak, gimana kiat-kiatnya selama itu PMM itu? Kiat-kiatnya selama PMM, jangan pernah menyerah. Kalau gagal, coba lagi dan coba lagi. Gitu. Oh iya. Terima kasih Kak Priska telah hadir di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami dan jangan lupa untuk subscribe di Beacons UKWMS dan jangan lupa follow juga di Instagram dan Facebook kami Beacon_UKWMS untuk Instagram dan Beacons UKWMS untuk Facebook. Terima kasih.